Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai perdamaian, kohesi sosial atau integrasi sosial, dan recovery atau pemulihan. Jadi silakan disimak dengan baik ya videonya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai perdamaian dan apa kohesi itu. Jadi intinya, perdamaian dan kohesi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya sebuah konflik. Perdamaian adalah sebuah kondisi di mana absennya konflik dalam masyarakat sehingga tercipta harmoni di dalam masyarakat sendiri. Lalu kohesi sosial atau integrasi sosial adalah ketika kondisinya perbedaan itu diakui dan bisa hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat. Karena apa yang menyebabkan terjadinya konflik adalah perbedaan. Jadi ketika perbedaan sudah bisa diakui dan bisa hidup berdampingan di tengah masyarakat, maka akan tercipta yang namanya kohesi sosial atau integrasi sosial. Jadi perbedaan tidak lagi masalah, itu adalah upaya untuk mencegah konflik. Lalu, apa sih sebenarnya definisi dari kohesi sosial? Kohesi sosial ini adalah usaha untuk mengurangi perselisihan di dalam masyarakat. Nah, kohesi atau integrasi sosial akan lebih mudah tercapai jika memiliki unsur-unsur yang sama, seperti yang pertama adalah kesamaan wilayah dan tempat tinggal, yang kedua, pengalaman yang sama pada masa lampau. Yang ketiga, kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa. Dan yang keempat adalah adanya ideologi atau norma yang diterima bersama. Nah, keempat hal ini terangkum dalam masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia. Yang pertama, kita punya kesamaan wilayah dan tempat tinggal, yaitu sama-sama bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, pengalaman yang sama pada masa lampau. Pengalaman kita semua sama. Dulu Indonesia dijajah oleh Jepang dan Belanda. Lalu yang ketiga, kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa diciptakan dengan adanya mengakui satu bahasa yang sama, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Lalu yang keempat, adanya ideologi atau norma yang dapat diterima bersama melalui adanya ideologi Pancasila. Sehingga dari empat komponen ini terciptalah kohesi sosial masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai recovery atau pemulihan. Jadi sebenarnya pasca konflik itu perlu diadakan yang namanya recovery dan transformasi sosial. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas pokok mengenai recovery atau pemulihan. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, pada bab 5 mengenai pemulihan pasca konflik pasal 36 disebutkan pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Adapun pada pasal 36 ayat 2 disebutkan upaya pemulihan pasca konflik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Nah, sekarang kita bahas mengenai rekonsiliasinya. Nah, rekonsiliasi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 37 Ayat 1 disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai dengan cara perundingan secara damai, pemberian ganti rugi atau pemaafan. Lalu pada pasal 37 ayat 2 disebutkan, upaya rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau peranata adat dan atau peranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik. Jadi intinya dalam rekonsiliasi ini, caranya adalah melalui perundingan secara damai, restitusi atau pemberian ganti rugi, dan atau pemaafan. Ini adalah 3 poin penting dari rekonsiliasi. Lalu kita bahas rehabilitasi. Nah, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 38 Ayat 1 menyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Rehabilitasi ditunjukkan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena dampak konflik. Nah, adapun pada rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan. Yang A, pemulihan kondisi sosial ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban. B, perbaikan pengembangan lingkungan dan atau daerah perdamaian. Yang C, penguatan relasi sosial. Yang D, penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan. E, pemulihan ekonomi dan hak keperdataan. Yang F, pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus. Yang G, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan. Yang H, peningkatan pelayanan kesehatan pada anak-anak dan pemfasilitasian, serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik. Lalu selanjutnya kita
kita bahas mengenai rekonstruksi. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, Pasal 39 Ayat 1 disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat 2 huruf C sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Lalu, pada Pasal 39 Ayat 2 disebutkan pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 meliputi pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan atau daerah pasca konflik. Meliputi apa aja? Ada pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencarian. Yang B, perbaikan sarana dan prasarana umum. Yang C, perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja. D, perbaikan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan. Dan yang E adalah perbaikan dan pemulihan tempat ibadah. Nah, jadi intinya dari recovery ini atau pemulihan tadi meliputi ada rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pada rekonsiliasi yang diperbaiki atau pemulihannya adalah pada aspek hubungan sosial. Lalu pada rehabilitasi tadi adalah pada pemulihannya pada aspek psikologi dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sementara dalam rekonstruksi di sini adalah pemulihannya pada fungsi pelayanan publik di lingkungan dan atau daerah pasca konflik. Jadi sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.